Selamat datang di NAM 6 Podcast. Selamat datang di NAM 6 Podcast. Dalam dunia pencinta seni ada istilah kolektor dan kolekdol. Pencinta seni yang lebih berorientasi untuk apresiasi dan pelestarian seni disebut kolektor. Kolektor itu pun ada beberapa tingkatannya, mulai dari kolektor yang kurang berkualitas sampai kolektor yang sangat berkualitas. Kolekdol itu istilah untuk para pecinta seni yang lebih berorientasi pada investasi. Kolekdol itu ada tingkatannya juga, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Kolekdol bisa menghidupkan nilai ekonomi kreatif dalam dunia seni. Dan ini sangat diperlukan supaya perputaran ekonomi dalam dunia seni bisa hidup dan bergairah. Kita lanjutkan ngobrolan dengan Pak Dr. Mika Susanto, Master of Arts. Kali ini kita bicara tentang koleksi lukisan yang terkait dengan bagaimana caranya mengkoleksi lukisan supaya lukisan yang kita koleksi itu benar-benar koleksi yang berkualitas, bermutu, dan juga orisinal. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat sore ke malam kita rekaman. Iya. Jadi kita perlu memberikan pandangan-pandangan untuk para kolektor, calon kolektor yang mau koleksi seni rupa maupun seni apapun, itu supaya menjadi kolektor yang cerdas. Jadi bagaimana caranya supaya dalam memilih lukisan atau memilih karya seni apapun itu bisa memilih dengan cara yang cerdas. Jadi bukan cuma karena mahal, tapi karena memang pilihan yang tepat. Mahal boleh tapi bagus. Kalau jangan sampai mahal tapi tidak bagus atau sebaliknya. Nah, bagaimana menurut Mas Mika? Saya ingin memulai gini. Mengoleksi itu adalah bagian dari kesenangan. Harus dimulai dari mindsetnya adalah kesenangan. Kalau memang belum waktunya ya belum senang ya jangan dipaksa. Kecuali memang tujuannya mau investasi. Tapi itu juga pasti akan ada unsur kesenangannya juga ya untuk melakukan investasi bisnis murni gitu ya nggak apa-apa. Dan itu tahu pasti resiko-resikonya kan karena itu investasi maka kita akan mengalami banyak resiko di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa menghadapi karya seni itu berbeda dengan menghadapi barang-barang non seni. Ketika kita berbisnis di dalamnya itu ada unsur yang kita sebut sebagai unsur yang paling merasa bahwa urusan mengoleksi ini juga bukan urusan senangan aja gitu, tapi juga urusan kompleksitas menghadapi seniman, menghadapi pemilik galeri atau penjual dan sebagainya gitu. Jadi ini menjadi bagian penting bahwa upaya mengoleksi itu harus diimbangi dengan pengetahuan bahwa kita menghadapi orang, tidak sedang menghadapi barang mati gitu. Barang mati yang namanya lukisan gitu. Itu satu. Meskipun bagaimana dengan seniman yang udah mati? Ini bukan perkara mati atau tidak. Tetapi kalau misalnya kolektor itu mau mengoleksi benda lukisannya Avandi yang sudah mati, sudah meninggal itu, ya kita sedang belajar mengenai orang yang sudah mati ini. Karena bagaimanapun juga kan kolektor itu tidak membeli kanvas, tidak membeli figura, tidak memberi warna dalam tubuh, tidak sedang membeli itu. Tapi yang kita beli ada perasaan, pengalaman, dan artefak atau yang disebut mental artefak mental yang ada di depan mata kita. Makanya dari itu perlu disadari bahwa mengoleksi seni rupa itu adalah bagian dari mengoleksi pengalaman orang lain yang terwujud secara fisik yang dinamakan lukisan itu. Jadi dua hal itu. Yang ketiga adalah karya seni itu bermacam-macam. Lukisan itu juga bermacam-macam. Klasifikasinya bisa ditinjau dari beberapa perspektif.
Yang paling mudah dan paling gampang untuk masuk ke dalam dunia koleksi adalah perspektif fungsinya. Jadi ada 3 klasifikasi berdasarkan fungsi. Ada lukisan yang berperan dan dilahirkan oleh seniman-seniman dengan kelas tertentu yang namanya seni lukis yang dipakai untuk benda hiasan interior. Nah ini kan harus disadari ya, ini interior aja. Dekorasi ruang atau kantor atau hotel atau apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lukisan yang memang punya orientasi sebagai benda investasi. Jadi ini yang paling tinggi nilainya. Dan yang ketiga itu berada di antaranya. Sehingga bisa dijadikan investasi, bisa dijadikan interior. Maksudnya interior ya Avandi juga pasti bisa jadi interior. Tapi tidak cukup pas untuk arsitektur tertentu kan gitu. Ya. Hanya dipaksakan aja bahwa ini rumahnya bagus, ada karya Avandi gitu aja. Tapi belum tentu cocok sama arsitekturnya kan gitu. Itu maksud saya yang dimaksud dengan dekorasi ruang gitu. Ada karya patung yang memang cocok untuk ruang yang berjenis modern gitu. Ada yang enggak tapi dipaksakan karena memang orientasi pemiliknya kan beda-beda. Pemilik rumah itu atau kolektornya itu berbeda-beda. Nah ini harus kita bedakan. Jadi 3 hal itu dulu deh. Jadi kita bisa berbincang lebih lanjut. Apalagi kira-kira. Nah jadi kalau seorang kolektor itu harus didasari oleh kecintaan. Jadi pencinta seni dulu. Pencinta seni yang mungkin sudah terlalu cinta, dia tergoda untuk jadi kolektor. Betul. Nah, seperti itu. Untuk jadi kolektor, jelas dia harus punya modal. Untuk punya modal, artinya dia harus mengumpulkan modal itu dan dia juga harus punya pengetahuan. Supaya apa yang akan dikoleksi itu benar-benar sesuai antara harga, nilai, dan juga mungkin kesejarahan dari lukisan itu sendiri atau mungkin prospek value investasi ke depannya seperti itu. Artinya pengetahuan atas benda seni itu yang mau dikoleksi misalnya itu juga tidak semata-mata akan terjadi begitu saja secara instan, tetapi harus melalui proses yang mungkin agak panjang sesuai dengan kemampuan masing-masing kolektor ya. Artinya kalau misalnya bahwa dia merasa bahwa setelah dekat dengan salah satu seniman gitu ya dan senang ya itu berarti prosesnya cepat gitu. Dan saya tidak bisa memprediksi apakah soal kecepatan atau kelambatan ini menjadi penting gitu, enggak. Tetapi ketika seorang kolektor baru kenal di sebuah pameran gitu, pembukaan pameran gitu ya, terus besoknya berkunjung ke rumah senimannya dan wah menarik nih, asik nih gitu. Kalau misalnya saya koleksi hanya karena misalnya ya asik aja, nggak tahu alasannya apa gitu ya. Artinya kan itu berarti rasa cintanya udah muncul nih. Udah mulai muncul. Kita harus jujur ya, kita harus jujur itu. Akui bahwa kecintaan terhadap karya seni itu mulai muncul ketika dia melihat seniman bekerja. Melihat kok bisa ya menggambar gitu aja kok bisa bagus ya gitu. Kadang-kadang kan muncul perasaan itu. Itu sebenarnya rasa cinta kita udah mulai muncul. Gitu Bli. Sebelum nanti kita bicara yang lebih atau mencari pengetahuan yang lebih dari sekedar iseng. Membaca buku sejarah, seni. Tapi membaca buku kan bukan iseng juga, kalau serius juga. Oh iya, itu artinya levelnya sudah bukan lagi iseng memang. Artinya kan ketika kita belajar sejarah, maka kolektor itu sedang memupuk dirinya untuk bisa menentukan saya sesungguhnya suka yang mana. Bukan hanya dari pandangan mata, tetapi juga dari perasaan dan pelajaran yang ada di dalam otak. Bahwa oh ini realis itu ternyata memang sangat cocok ya dengan kehidupan saya ya. Bukan ekspresionisme ya yang cocok. Atau bukan kubisme itu kan cuman gitu ya, kotak-kotak gitu rasanya. Tapi kok nggak cocok ya gitu. Tapi ya begitu. Artinya ketika membaca buku sejarah, terutama sejarah seni rupa dengan berbagai macam aliran sampai yang kontemporer yang nggak jelas alirannya itu gitu, itu sedang memupuk untuk menentukan pilihan, menentukan selera bahkan, bahwa ternyata
seseorang itu lebih suka karena senimannya yang eksentrik atau karena pemikirannya yang jenial di masa itu gitu. Iya. Atau sedang menentukan ini sangat berharga bagi bangsa Perancis nih. Saya harus juga punya. Gak cuma orang Perancis yang punya, gue juga harus punya nih. Atau sejarah dari seniman itu misalnya pernah ada kejadian yang sangat heroik atau apa gitu yang membuat orang unik banget ya ini ya. Jadi ada pertarungan di dalam otak kita sebagai calon kolektor untuk bisa menentukan saya punya selera apa gitu. Karena kalau di awal itu biasanya itu seleranya macam-macam. Luas ya. Luas cakupannya saya pingin ini, saya pingin manusiawi ya. Iya. Kalau diberi 1 tambah 2 gitu ya. Kalau diberi 2 tambah 3 gitu. Gitu contohnya lah gitu. Itu manusiawi itu. Tapi kan akhirnya ketika dia mencapai puncak, kalau sudah punya macam-macam dia akan menentukan. Ya akan terkristalisasi seleranya. Aku paling suka. Terlihat dari banyaknya yang mana yang dikoleksi. Iya. Bahkan kalau dia anggap pilihan jumlah senimannya ternyata sudah sekitar 20 seniman sudah saya koleksi. Tapi kok koleksi Joko Pekik ya yang paling banyak. Ya berarti kan sudah arahnya ke sana. Jelas nih. Iya. Arah ke seleranya yang mana nih gitu. Nah dalam konteks ini kolektor akan ketemu ke sana. Ini soal cepat dan tidak cepat lagi. Cepat atau lambat akan terjadi seperti itu. Tinggal kualitas kita sebagai kolektor yang menentukan. Kalau misalnya memang sudah suka satu seniman ya biasanya langsung di fanatik ya satu seniman ya. sampai senimannya meninggal pun dikoleksi gitu. Ya. Nah itu terjadi di situ. Jadi lukisan dari seseorang itu akan menjadi koleksi kalau orang yang kolektor itu memang mulai mempelajari dulu, itu akan jelas ya. Jadi pelajarannya pertama dia melihat mungkin ke galeri atau ke museum, kemudian kalau perlu mendatangin pelukisnya kalau memang masih ada, kemudian dia juga membaca dengan referensi dan diskusi dengan orang yang kolektor yang lebih senior atau pengamat seni atau teman-teman yang lain. Jadi modal itu harus dijadikan sebagai dasar kalau memang dalam proses untuk mencapai menjadi kolektor yang berkualitas ya. Jadi nggak asal-asalan. Nah, penanda yang lain ketika kita ngomong tentang kolektor berkualitas itu adalah tujuan mengoleksi. Ya. Artinya kalau misalnya memang punya orientasi misalnya nih, ya punya museum misalnya di masa depan gitu, museum keluarga atau museum pribadi yang kemudian bisa dipakai sebagai upaya kita memasuki dunia seni, itu akan sangat bagus. Ini salah satu penanda kualitas yang penting. Selain tentu aja tidak usah jadi museum deh. Yang kedua nih, tidak usah jadi museum, tetapi dia menjadi kolektor yang baik aja, yang berkualitas, yang dalam konteks menjaga karya-karya koleksinya itu menjadi koleksi yang berdaya guna, itu sudah cukup. Sudah jadi kolektor berkualitas kedua ya. Bahwa dia tidak membangun institusi juga tidak ada masalah. Tetapi ketika koleksinya memang penting bagi banyak pameran atau banyak kegiatan kesenian di masyarakat yang luas, bahkan sampai internasional, jasa seorang kolektor amat tinggi bagi perkembangan sejarah. Nah itu yang kita namakan bagaimana kolektor berkualitas itu kadang ketika beliau mungkin sudah bosan atau mungkin sudah meninggal, terus dilelang oleh generasi berikutnya, itu biasa. Artinya itu peristiwa yang menandai bahwa kolektor si A ini memang tinggi nilainya. Ya, jadi bahkan satu momentum lelang, satu momen lelang itu isinya cuma satu kolektor. Milik satu kolektor dilelang oleh Christie atau Sotheby, itu sering banget terjadi. Ya. Jadi koleksi dari kolektor itu memang berkualitas. Ya. Nilai lelangnya memang sangat tinggi sehingga betul. Wajar seperti itu. Ya, itu yang kita sebut sebagai kolektor berkualitas. Gitu. Ada kolektor yang lebih di bawah lagi? Ada, tetapi mungkin tidak di bawah lagi, tetapi mungkin bersandingan dengan yang kedua, yakni kolektor yang mampu menjadi patron bagi kegiatan-kegiatan atau
perkembangan seni. Mungkin dia tidak besar dan tidak banyak yang dikoleksi, tetapi sikap dan pendiriannya untuk membantu perkembangan seni ya, itu seni rupa khususnya, itu berguna banget. Mungkin kalau dicontohkan itu ya kayak siapa ya? Kalau nyebut nama ya kayak Bu Melani gitulah. Ya. Bu Melani itu beda dengan Pak Hong Jin. Pak Hong Jin juga berkualitas, tapi Bu Melani itu juga berkualitas kalau misalnya kita lihat. Dalam tataran yang sama bahwa Bu Melani itu tidak sebanyak Pak Hong Jin koleksinya. Tetapi punya kemampuan untuk membawa para seniman itu yang semula dari tidak ada eksistensinya menjadi eksistensi, diajak oleh Bu Melani ke sana kemari dan punya jaringan yang lebih luas, dikenal oleh kolektor-kolektor lain dan kemudian menjadi bagian dari skena yang ada di Indonesia misalnya. Itu contoh bagaimana kemudian diterapkan di sana. Yang paling berkualitas menurut saya selain museum ini Presiden Soekarno. Jadi ketika seorang kolektor itu punya kekuasaan besar, itu peluang menjadi kolektor berkualitas nomor 1 itu muncul ya. Ya, bisa dibayangkan Presiden Soekarno kayak apa. Dia kolektor, jelas kolektor. Koleksinya itu selama hidupnya sekitar 2000 lukisan. 2000 lukisan tuh di sini cukup nggak kalau di display? Nggak cukup kan? Gede-gede lagi. Gede-gede lagi, dan itu harus istana kan yang mendisplaynya gitu. Dan kemudian satu kolektor, kedua dia patron, mematronasi setidaknya 300-an orang loh, kenal seniman loh. Kalau prediksi saya dalam riset yang saya lakukan itu, Soekarno itu paling tidak kenal 300 seniman di dalam dan luar negeri. Yang berhasil saya teliti itu hanya 30-an. Jadi masih jauh dari pengetahuan saya misalnya melihat Soekarno. Saya tidak kemudian mengatakan kenal dekat enggak, tetapi dia mempelajari berbagai macam perkembangan seni itu. Dia mengenal banyak seniman itu. Artinya bukan mesti kenal dekat maksudnya dan mengenal bersama. Karyanya paling tidak. Artinya betul. Beliau paham betul tentang karya itu. Betul sekali. Mengenai seniman itu bahkan gitu. Ya, jadi karya dan senimannya. Ya, betul. Jadi kalau ada kolektor hanya mengenal seniman-seniman Jogja aja atau Bali aja sih kurang. Ya, masih kurang. Perlu pengetahuan. Walaupun tidak mengoleksi nggak apa-apa, tetapi kan di sini ada perbandingan ya. Dalam pemikirannya itu, ini kok mirip ini ya, ini kok mirip ini kan, berarti kan ada pengetahuan yang berada di benak kolektor itu untuk memberikan satu solusi terhadap pilihannya sendiri ya gitu. Betul. Nah itu penting, sehingga kolektor berkualitas dengan pengaruh kekuasaan yang besar ini yang paling kuat nantinya. Betul. Karena itu yang paling kuat ya. Betul, ini bisa mempengaruhi kolektor-kolektor lain. Itu. Kalau Pak Hong Jin kan nggak punya kekuasaan. Tapi kalau ada Malik, Soekarno, kekuasaan ada. Itu kekuatannya tinggi. Atau Sri Sultan misalnya, gitu kekuasaannya sangat tinggi. Dan dia dekat dengan seniman siapa, seniman itu pasti akan jadi booming, jadi viral. Kalau hari ini ya, gitu contohnya. Jadi pilihan menjadi kolektor berkualitas itu macam-macam, tidak pula hanya 4 ini, tapi artinya masih ada yang lain lagi. Masih mungkin bisa diciptakan ya. Artinya mungkin ya sekarang masih bisa ngoleksi yang kecil-kecil dulu, nggak apa-apa gitu. Yang kontemporer yang harganya masih sekitar 5 juta, 10 juta itu it's okay. Tetapi kan kemudian ada sumbangsih ya. Bukan persoalan membeli, tetapi kemudian menemani seniman-seniman itu untuk bekerja kreatif bersama, kemudian memberikan peluang bagi seniman itu mengenal dunia lain di luar seniman ini agar karyanya mungkin dikoleksi teman-temannya yang lain gitu. Betul. Itu juga bagian dari kolektor berkualitas. Jadi ada sumbangsihnya terhadap perkembangan dunia seni. Terus bagaimana dengan kolekdol? Nah itu dia pertanyaannya yang mau juga ke sana sebenarnya. Ya ini juga berkualitas kalau dijalani dengan benar. Bahwa art dealer itu juga kolektor sesungguhnya. Dia punya sense of estetik yang kuat, sense of art yang kuat,
untuk menentukan ini bagus, saya beli dulu deh. Daripada hilang atau saya nggak bisa dapatkan, otomatis saya koleksi dulu. Ini jalan yang paling enak karena menjadi kolektor atau art dealer itu juga tidak mudah. Harus punya pengetahuan juga. Pengetahuan yang tinggi bahkan karena dia bertaruh atas modalnya itu kepada orang lain juga kan. Nah, karena jadinya tinggal kolektor ini prosentasenya yang berapa banyak, Bri. Iya. Menjadi tukang jual atau menjadi kolektornya itu 50-50 atau lebih besar yang mana jualannya. persentasenya, yang mana Nah, persentasenya. itu yang membedakan antar kolektor atau art dealer di antara kita ini. Jadi sebenarnya kolektor itu artinya tidak ada untuk tujuan menjual kan, itu kolektor namanya, mau koleksi. Betul, ya. Nah, kemudian kalau ada di tengah-tengah mungkin yang tadi itu setengah kolektor dan setengah kolektor kan gitu. Iya betul. Terus yang ketiga setengah dealer, setengah kolektor. Kemudian berikutnya ya artinya benar-benar seorang penjual, distributor beda dengan investor. Iya beda karena kolektor tuh juga kadang punya pikiran untuk investasi tapi kan nggak jangkanya panjang banget gitu loh. Artinya gitu. Tapi kalau dia dealer murni, ya dia punya orientasi waktu yang lebih pendek. Lebih pendek, jadi dia pegang sebentar, dari situ pindah ke tangan orang lain kan begitu. Kalau distributor ya cuma nyalurin aja. Nggak sempat diam di tempatnya dia. Nggak jadi kolektor. Nggak jadi kolektor dia. Nah gitu. Nah di Dewasa ini, di luar kolektor-kolektor yang tadi itu ada juga seniman kolektor. Nah apa itu? Nah ini menarik. Menarik. Jadi satu kasus itu adalah beberapa orang seniman yang juga turut mengoleksi. Kebetulan memang dia punya kesempatan dan dana untuk bisa mendukung hobinya ini. Ini kayak hobi, Bli. Iya. Contohnya Nasirun, Bli. Iya. Nasirun itu punya museum, Bli. Kecil dia sih. Lukisan orang lain ya. Lukisan orang lain dan cara mendapatkannya beda dengan kolektor-kolektor itu. Bukan lewat transaksi jual beli gitu ya? Ya tetap transaksi jual beli, tetapi tidak seperti halnya yang dialami oleh kolektor-kolektor sesungguhnya yang sebelumnya itu gitu. Jadi Nasirun itu datang keluarga pelukis yang membutuhkan uang gitu ya diakses, dibeli, dibantu dan kemudian koleksinya dirawat, dilestarikan di museumnya itu. Sehingga dalam hal ini hubungan antar sesama pelukis itu terjalin. Tetapi kebetulan memang saat ini Nasirun sedang memang cukup untuk bisa mendukung pelukis yang lain. Itu juga terjadi di kita. Itu ya. Ini. Jadi misalnya Nasirun atau Ugo Untoro itu juga ada yang melakukan itu. Artinya kan dia selain punya rezeki dari karya yang laku, dia terus bisa ngoleksi yang lain. Ini fenomena yang penting sekali menurut saya karena support seniman itu kadang-kadang tidak berasal dari para kolektor yang mungkin mereka para pelukis-pelukis ini nggak pernah dilihat atau dikoleksi oleh kolektor sebelumnya kan. Iya betul. Taunya ya ini ada teman pelukis yang punya uang, gimana caranya saya bisa dibantu, harganya mungkin negotiable lah gitu. Iya. Tapi kan kita tidak sedang menentukan soal harga itu pantas atau tidak pantas dalam hal ini kan gitu. Ya, jadi ya sudah, yang penting dikoleksi dan itu terjadi semua. Dan artinya kalau sudah dikoleksi kan karena dia juga seorang seniman, seorang pelukis, dia untuk dirinya sendiri tetap menjual lukisannya, tapi dia tidak menjual hasil koleksinya itu, hasil karya orang lain. Jadi dia jadikan museum. Nah, saya kira ini sangat menarik. Dan hal seperti ini juga saya kira dilakukan pada zamannya Ari Smith itu mungkin lebih dari itu ya, bukan sekedar menolong tapi juga dia membina. Pada saat Ari Smith itu di Penestanan tahun 60-an itu dia membina anak-anak untuk jadi pelukis sampai mereka bisa melukis, lukisan anak-anak itu di-store ke Ari Smith, dibayar oleh Smith. Nah itu kan artinya salah satu motivasi supaya anak-anak itu terus melukis. Betul. Jadi itu orientasinya memang berbeda dengan Nasirun. Tetapi ini menjadi satu jenis yang berbeda di luar kolektor-kolektor yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Ada kolektor yang lain lagi berarti ini. Dan lukisan-lukisan yang sudah dibeli itu
kemudian kan dipamerkan keluar gitu. Nah, Dikeluarkan itu pameran yang menarik itu kan di Museum of Modern Art di San Francisco itu. Ya. Lukisan anak-anak itu dipamerkan di situ. ya dalam hal ini akhirnya Ari Smith menjadi patron, Jadi patron di melampaui tugasnya sebagai kolektor. Kolektor. Nah, lebih dari itu artinya. Ya, betul. Terus yang kedua, Ari Smith juga kalau ada pameran pelukis muda, dia mau datang ke sana dan membeli lukisan itu. Nah, itu. Membeli lukisan pelukis muda yang dianggap bagus lah Ya, gitu. ya. Dan kemudian ya beberapa disumbangkan, bahkan ada sumbangan Ari Smith untuk Museum Neka juga. Pelukis lain bukan lukisan Ari Smith sendiri. Ya, Gitu. artinya ini ada satu fenomena Ya. bahwa Ari Smith melakukan pengoleksian itu sebenarnya juga bagian dari upaya mentransformasi selera, Bri. Ya. Bahwa Ari Smith itu punya selera yang seperti ini yang saya beli, sehingga anak-anak ini akan wah yang itu laku ya, saya nggak laku gimana ya, perasaan itu muncul kan, kemungkinan besar, sehingga menyebabkan mereka itu mengejar prestasi temennya tadi yang kemudian agar mampu menyamakan posisinya dengan temennya yang laku misalnya kayak gitu. Itu kemungkinan bisa terjadi saat itu. Ya. Nah, jadi artinya sekarang bagaimana kemudian menjadi kolektor berkualitas itu, ya tentu aja tidak dengan mudah kita lakukan, tetapi dengan cara kita melihat kolektor-kolektor lain akan bisa turut menentukan di mana bergaining dan positioning kolektor itu dalam skena seni rupa Indonesia ini. Ya. Sehingga pilihan itu jatuh mungkin tidak seperti Soekarno, tidak seperti Pak Hung Jin, tidak seperti Bu Melani, tidak seperti Nasirun, atau tidak seperti pemimpin lainnya gitu ya. Dan akhirnya terbentuk sendiri. Saya punya komunitas seperti Ari Smith tadi misalnya, yang saya bina, ya udah itu juga sudah bisa mencerminkan bahwa kebergunaan teman-teman sebagai kolektor itu sudah memberi pengaruh yang baik untuk pada dunia kesenian, seni rupa. Seperti itu. Ya, yang berkembang kemudian kolekdol, kita bicara kolekdol ini sekarang. Jadi kolekdol itu selalu artinya di dalam yang mayoritas ya, katakanlah kolekdol, persentase kolekdolnya lebih besar lah. Ya. Nah, itu artinya dia cuma berpikir bagaimana karya seni itu akan bisa dijual kemudian dengan harga yang berlipat-lipat kan gitu. Nah, sekarang bicara kolekdol. Kolekdol itu juga sesungguhnya punya cara pengelolaan yang menarik, yang berbeda-beda. Ada kolekdol yang begitu saja dapat langsung gimana caranya supaya bisa dibeli kolektor yang saya kenal gitu. Dah langsung masuk ke rumahnya gitu. Itu yang paling umum. Ya. Ada juga kolektor yang sesungguhnya dia tidak hanya mengelola yang baru aja dibeli langsung ke kolektor, enggak, tetapi dia dikelola dulu, disimpan, dipamerkan, diapakan supaya koleksinya itu meningkat. Ya. Entah bagaimana caranya lah, artinya kemudian kemampuan dia untuk meningkatkan nilai asetnya itu sangat penting untuk kita hargai. Bahwa dia kemudian memberikan satu pengetahuan, misalnya tidak dengan pameran, membuat buku misalnya atas karya-karya yang akan dijualnya, itu kan berkualitas tinggi juga sebagai kolektor, sebagai art dealer misalnya. Dan ini menyebabkan kita jadi lebih beruntung punya kolektor semacam ini gitu. Jadi berputar ini, ekonomi berputar di sekitar banyak orang, tidak hanya di satu titik aja atau dua titik antara kolektor dan kolektor. Nah ini yang diharapkan seperti itu, bahwa kemudian sampai misalnya kolektor ini bisa bekerja dengan mitra-mitra lain, bahkan pemerintah ataupun bisnismen yang lain yang menggerakkan ini semua kan akan sangat bagus nih. Bahkan misalnya kita melihat kolektor yang bergerak bersama dealer, balai lelang misalnya, itu kan juga bagus. Artinya kolektor ini ketika bekerja sama dengan balai lelang yang benar, yang baik dan berkualitas juga gitu, artinya kan dia berada di satu wilayah yang sangat berguna bagi kita semua. Seperti itu.
Mungkin kolektor yang diceritakan itu lebih cenderung ke art dealer atau art gallery juga. Jadi dia tidak sekedar menjual, tapi dia mengelola supaya ada nilai tambah dari karya seni yang baru dibeli itu. Yang saya maksud art dealer itu kan tidak hanya personal sebagai dirinya sendiri tanpa tameng apa-apa gitu. Tapi kalau kita lihat art dealer itu juga galeris itu ya, pemilik galeri itu adalah juga art dealer sebenarnya. Dealers ya. Dari para seniman yang baru aja selesai mengerjakan karya sampai ada karya yang udah dikoleksi oleh orang lain sebelumnya terus menjadi koleksi orang lain berikutnya, itu kan juga dinamika yang ya, jasanya muncul, dia untuk menggerakkan putaran ekonomi di situ. Itu betul. Jadi ini memang membutuhkan pengetahuan yang sama ketika bekerja bersama para kolektor. Ya. Nah, ini bahkan art dealer yang bagus itu ya punya pengetahuan seni yang sangat tinggi. Iya, harus orang mau jualan harus marketingnya harus kuat banget, iya. Harus kuat di situ, harus itu. Bisa jadi dia bisa menulis buku juga. Oh iya, tidak ada masalah dengan itu. Artinya kan menulis buku itu tidak perlu SIM ya. Iya, tidak perlu SIM. Tidak perlu sertifikat ya. Jadi sertifikasi nggak perlu. Nggak usah lah. Artinya selama dia mampu menerjemahkan, membuktikan kalau ini otentik dan memang harus dibeli sekian, harganya sekian ribu dolar US misalnya, ya itu bagian dari upaya dia untuk menggalang tingkat keberhasilan dia sebagai art dealer. Ya. Saya kira Pak Neke itu adalah art dealer yang juga sangat handle. Ya. Pak Neke itu kan kolektor yang berkualitas tinggi. Memang akhirnya diri Pak Neke sebagai kolektor itu membesar prosentasenya. Ya. Akhirnya muncullah Museum Neke, ya. Jadi kalau nggak ada perputaran uang, Pak Neke nggak bisa bikin museum pasti. Iya pasti, karena Pak Neke itu murid dari nol, seorang guru SMP. Betul. Ya, dari mana dapat dana? Kalau tidak bisa jadi art dealer atau harus perputaran seperti itu. Dan itu masih ada di balik itu ada idealisme mengumpulkan karya-karya yang berkualitas untuk dijadikan museum. Betul. Dan artinya untuk memilih karya-karya itu perlu kecerdasan. Betul. Bagaimana caranya memilih karya-karya orisinal? Jangan sampai terjebak oleh karya-karya yang tidak orisinal. Itu aja ya. Itu salah satunya yang orisinal tadi. Jadi kalau kita membahas masalah orisinal, otentisitas karya ini juga itu problem tersendiri sebenarnya. Jadi ada kolektor yang mampu, yang levelnya sudah mampu menentukan asli tidaknya karya yang akan dikoleksinya. Ada kolektor yang belum mampu. Artinya kalau memang kolektor, teman-teman mau menjadi kolektor yang mungkin belum mampu, ya tentu aja harus bermitra lah dengan para ahli. Bahkan kolektor-kolektor besar sekarang kalau udah urusannya pada level-level seniman-seniman macam Raden Saleh, Affandi dan sebagainya, itu sudah ada ahlinya masing-masing. Nggak boleh merasa bahwa dirinya paling tahu. Ya. Jadi memang harus pada ahlinya menentukan ini asli atau tidak. Jadi di Eropa itu ada ahli Van Gogh. Hanya Van Gogh aja dipelajari. Ada ahli Da Vinci. Jadi ahli Renaissance lah. Pelukisan-lukisan Renaissance. Ahli Antonio Tapies gitu. Jadi masing-masing ada ahli Juan Miro gitu. Ada ahli abstrak gitu. Jadi dia nggak ahli yang lain Jadi benar-benar spesialis betul gitu. Dan memang mahal untuk mendapatkan sertifikasi keahliannya ini gitu. Maksudnya mendapatkan sertifikat dari ahli ini gitu. Dan ini yang belum kita miliki di Indonesia. Kalau keahlian itu kan mestinya ada limitnya, karena katakanlah Van Gogh atau siapapun pelukis itu kan ada batas dia karyanya nggak unlimited kan. Jadi setiap saat orang ada karya ini tolong dinilai apakah asli apa enggak, kan artinya sudah ada registrasi atau karya itu. Menariknya bahwa di Eropa terutama dalam hal ini, kalau kita misalnya menceritakan atau mendiskusikan masalah Van Gogh dan para master-master dunia lainnya di Eropa, itu mereka sudah membuat satu katalogisasi arsip koleksi karya mereka. Itu yang sangat mendukung bahwa
Van Gogh, Picasso, dan seniman-seniman lain itu sudah membuat katalogisasi karya seni mereka. Dan karya itu sudah dibukukan bahwa kalau karya itu tidak ada di buku ini, besar kemungkinan palsu. Artinya kalau kemungkinan dicurigai asli, harus ada cerita yang mendukung di antara sekian ratus atau sekian ribu karya yang sudah ada. Iya, betul. Jadi, maka dari itu keahlian di sana itu juga harus ditopang dengan pengarsipan yang baik, ya, yang lengkap, dan harus ada katalog arsip sekarya seninya. Nah, sedangkan di Indonesia kita belum memiliki pengarsipan seniman yang lengkap. Maka dari itu saya mencoba melakukan penjajakan bidang studi kearsipan seni tadi itu, Bli. Ya. Sehingga dalam kuliah saya itu saya seringkali memberikan output kepada mahasiswa untuk melakukan kemitraan dengan seniman untuk membuat katalog anotasi karya. Jadi seniman itu didatangi, kita buatkan katalog anotasi karya. Saya beri syarat minimal sudah membuat 50 lukisan misalnya. Kalau udah punya 50 judul berarti mereka siap. Kalau kurang ya jangan. Tapi kalau lebih kalian harus kerja ekstra gitu aja. Jadi ya mulai dari pemotretan, istilahnya konfirmasi harus dilakukan semua. Dan itu dibantu oleh senimannya. Ketika seniman masih hidup kan enak. Ya. Daripada kita ngadepi yang sudah meninggal kan itu lebih sulit lagi karena harus didukung arsip pendukung di luar karya itu. Nah itu udah kami lakukan meskipun belum banyak sekali. Ini untuk mendukung keautentikan karya. Sedangkan bagaimana cara menghadapi lukisan ini asli atau tidak gitu ya? Iya. itu memang pertanyaan yang terus-menerus digulirkan oleh para kolektor atau calon kolektor. Iya. Bahwa persoalan keaslian ini juga tidak bisa dengan mudah kita selesaikan karena kita belum memiliki lembaga sertifikasi karya ya dalam hal ini. Kalaupun ada paling ya kalau ada museumnya, kalau ada yayasannya baru bisa diberlakukan. Bahwa kita percaya pada lembaga-lembaga itu sudah sangat cukup untuk mendapatkan koleksi itu memang siap untuk dikoleksi. Ya. Ya itu yang belum. Yang kedua, ya kita kalau bicara mengenai lukisan palsu kita akan bicara mengenai banyak hal. Salah satu di antaranya adalah harus mengerti bahwa di dunia kita ini, di dunia seni, seluruh dunia gitu, itu kan istilah lukisan palsu itu kan tidak tunggal. Ya. Kalau di dalam dunia hukum, seperti kasus yang dihadapi Pak Nyoman Gunarsa dulu, itu pasalnya mengatakan bahwa lukisan palsu adalah lukisan yang ada aslinya. Itu pengertian hukum. Hukum itu ya? Ya, tapi kan di dunia realitas melampaui itu, bahwa ada lukisan palsu yang nggak ada aslinya. Bener nggak? Bener. Nah itu kan. Lukisan yang meniru ataupun lukisan yang sama persis dengan pelukis A. Dan dinamain A tapi yang membuat adalah orang lain. B. Nah B gitu. Nah itu terjadi. Ini yang harus pengetahuan mengenai fenomena lukisan palsu itu juga harus dimengerti oleh para kolektor. Kolektor harus mengerti, kayaknya hukumnya juga harus dibahas dikit ya. Iya, tapi kan kalau hukum kan udah jelas. Tafsirnya ketat gitu ya. Iya. Artinya kan itu yang di realitasnya ini yang kadang-kadang membingungkan. Ya. Makanya di Jogja itu kalau di tempat kami itu ngomongnya bukan lukisan palsu. Apa namanya? Lukisan bagong. Baik. Bagongan artinya membingungkan. Membagongkan. Iya betul. Bingung gitu. Ya lukisan bagong. Iya karena pemalsu lukisan itu juga banyak yang luar biasa. Iya cerdas. Skillnya juga luar biasa. Luar biasa betul. Bisa mungkin lebih bagus dari lukisan yang dibuat aslinya. Pelukis aslinya bisa jadi begitu. Nah itu yang cuma nggak punya confidence untuk jadi pelukis sendiri kan ya, itu. Artinya itu jalur supaya dia bisa hidup lah. Ya. Jalur cepat. Kalau dengan identitas sendiri mungkin nggak secepat panjang, itu. Iya betul. Ya. Jadi ini fenomena bagaimana kemudian kolektor-kolektor itu juga seharusnya membantu kalau ketemu orang macam ini ya membantulah sebagai
Biar jadi pelukis seseorang sendiri. yang pelukis betul. dengan jati diri sendiri. Jati diri sendiri itu. Ya Ya. memang kita menghadapi orang-orang yang terjun di dunia seni lukis itu atau seni rupa pada umumnya itu ya orang-orang yang kadang-kadang berangkatnya memang dari nol gitu. Ya. Tidak dari orang yang berada gitu. Iya, iya. Kan mahasiswa seni itu kebanyakan adalah berasal dari keluarga yang belum berpunya kan gitu. Iya, iya. Dari nol gitu istilahnya. betul. Sedangkan yang udah kaya raya itu biasanya dilarang sama orang tuanya masuk Jadi seniman. masuk sekolah seni itu. Masuk sekolah ekonomi aja. Ekonomi Bisnis aja terusin bisnis keluarga gitu ya. Nah, gitu. Itu juga terjadi Iya. dalam kehidupan kita sendiri gitu kan. Karena Iya. memang menjadi pelukis itu kan juga sama dengan mendirikan perusahaan. Iya. Iya kan harus Harus dikelola. ada modal. Ada modal dulu, harus dikelola untuk manajemen dan jaringan ya gitu Ya, kan. Kalau jaringan. jaringan nol ya pasti Berat, akan ya. berat. Ya. Itu sama sebenarnya. Jadi itu saya seringkali mengatakan kepada para seniman bahwa kalian itu kalau melukis itu sebenarnya udah kayak perusahaan gitu. Ya harus punya SDM mendukung, jaringan-jaringan yang penopang gitu atau jaringan ke depan untuk pemasaran. Sehingga nggak hidup sendiri, kalau hidup sendiri nelangsa sendiri, bunuh diri sendiri gitu. Akhirnya ya nggak ada yang denger gitu. Ya, jadi kalau seniman itu memang harus punya manajemen tersendiri artinya. Ya betul. Dia sebagai seorang seniman harus idealis dengan kesenimanannya. Ya. Tapi harus ada manajemen tim untuk pemasaran, manajemen Iya, karya-karyanya. Betul. Ya, kalau tidak ada seperti itu diam sendiri susah ya. Dalam hal ini kalau senimannya memang belum punya modal ya kolektor Ya, betul. bisa menjadi bagian dalam Ya. proses pengelolaan tersebut gitu nih. Nah, makanya jadi kembali ke kolektor berkualitas itu artinya macam-macam peluangnya. Salah gitu. satunya ini peluang di sini. Iya, Di betul. pelukis yang punya skill dan kemampuan yang bagus supaya dia tidak berbelok ke hal yang enggak tersesat. Mendingan itu dibina supaya jadi pelukis betul. beneran. Artinya kalau orang-orang macam dia ini terbina dengan baik, maka kolektor punya jasa Betul. sebagai patron yang kemudian bisa membuka berbagai macam kreativitas bisnis bahkan dan memungkinkan bahwa kolektor itu berjasa dalam aspek kebudayaan. Betul. Nah, Dia wajib diberi penghargaan, bahkan Satya Lancana juga harus diberikan kepada para kolektor-kolektor ini. iya benar. Itu yang belum dilakukan oleh pemerintah hari ini. Ya. Belum ada kolektor yang dapat Belum penghargaan. ada. Belum, makanya dari Ya, itu. belum ada. Ya paling Pak Neke Ya, itu pun belum sampai nasional ya. Ya, artinya seperti yang kita harapkan. Iya betul lah itu makanya. Jadi ini kita masih perlu bahas lebih sesering lagi supaya peran kolektor ini tidak berhenti hanya sebagai orang yang berada di belakang. Harus dilihat nilai jasa mereka dalam proses pelestarian pemajuan dari kebudayaan. Iya betul seperti itu. Artinya kan kalau kita contohkan lagi Pak Soetjoneike itu kan membina Ari Smith sedemikian rupa dari yang dulunya nol sama-sama muda gitu ya, sampai akhirnya sampai meninggal pun masih diurusin gitu kan, sampai pasca meninggal pun lukisannya masih diurusin hari ini kan gitu. Iya, nah, dibuatkan pameran, dibuatkan museum lagi kan gitu. Nah itu terus dilestarikan tempatnya itu kan sebagai bagian dari upaya menjadikan kolektor itu adalah sejenis posisi yang patut dihargai pada level yang bahkan internasional. Bukan cuma nasional, internasional. Gitu. Jadi penghargaan dari level presiden pun wajar gitu. Wajar sekali itu yang mungkin harus dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan. Iya. Gitu beli. Iya. Untungnya saya bukan Menteri Kebudayaan jadi cuma bisa usul. Ya, jadi memang kebudayaan itu kan bukan cuma artinya ansih pada tari, seni, tapi orang yang berjasa di balik itu juga harus menjadi bagian dari proyek-proyek dan program-program pemerintah. Iya, betul. Jadi memang akhirnya persoalan kebudayaan ini bukan hanya persoalan seni dan museum misalnya, tetapi juga melangkah pada membesar menjadi sebuah bentuk siklus peradaban yang baik. Artinya kalau kita ngomong budaya itu pasti baik, maka
korupsi jangan dimasukkan, jangan ngomong budaya korupsi, budaya nepotisme. Itu bukan hal yang baik, itu bukan budaya, betul. Sehingga dalam hal ini sosialisasi ataupun diseminasi mengenai budaya itu ya harus diimplementasikan ke semua lini, karena Menteri Kebudayaan itu bukan Menteri Kesenian kan gitu. Iya, jangan dipersempit cuma masalah kesenian gitu. Dan sejarah. Iya, budaya itu harus luas dan itu diimplementasi pada semua sudut kehidupan, aspek kehidupan. Betul, dari yang darat sampai laut, dari udara sampai ke hutan, sampai itu semua sektor kehidupan manusia, saya kira itu menjadi lahan yang penting bagi. Ya, karena ujung dari budaya itu adalah peradaban. Bagaimana membuat peradaban yang baik, harus budayanya dibina sampai ke arah sana. Betul sekali. Tuh, Bli. Iya, terima kasih. Sebenarnya masalah lukisan palsu saya mau memperpanjang lagi sedikit sebenarnya. Apa itu, Bli? Ya, jadi lukisan palsu itu banyak sekali orang-orang yang katakanlah kolektor atau calon kolektor itu yang ambisius pengen punya koleksi maestro. Artinya kan kalau dia bukan hidup pada zaman maestro itu, berarti dia adalah membeli pada secondary market. Karena untuk membeli secondary market itu memang perlu kecerdasan, kejelian untuk memilah mana yang asli dan mana yang palsu. Dan kembali lagi, kalau terkait dengan selera, kalau dia senang dengan lukisan itu, tinggal sekarang lukisan maestro yang dia senangi apakah asli apa palsu. Nah, karena bisa jadi lukisan yang dia senangi bisa palsu juga, tapi dia senang. Nah, itu kan hal yang berbeda. Oke, biarpun palsu saya senang kok, enggak apa-apa, saya koleksi juga, bisa juga seperti itu. Tapi kan secara etika mungkin itu ya, etika itu maksudnya. Jadi kita melihat lukisan si A tapi yang membuat si B dengan datangan si A, itu kan sebenarnya sudah secara etika udah nggak benar itu. Ya, dalam hal ini kita membicarakan dua hal. Satu, persoalan kesenangan. Dalam hal ini kita perlu jujur aja. Kalau memang suka meskipun KW, ya udah koleksi aja. Betul. Yang penting jangan dipamerin. Taruh rumah. Untuk kesenangan sendiri. Ya untuk kesenangan sendiri ya sudah mau apa gitu. Ini duit-duit gue kan gitu. Iya, betul. Kalau ada tamu tinggal ngomong ini KW, udah tenang aja, tapi keren karena aku begini-begini bisa ngomong macam-macam. Itu sudah cukup mendidik. Ya. Bahwa punya lukisan palsu bukan berarti dia salah gitu. Ya. Sehingga orientasi pendidikan mengenai lukisan palsu itu tertransformasi ke semua orang. Ini palsu loh, jadi makanya dulu kan pernah ada pameran di Jakarta ya. Iya, Jakarta dan Jogja. Dan Jogja itu lukisan palsu dan asli kan gitu. Nah, itu kan menarik sekali. Itu sesuai hukum tadi. Sesuai hukum. Oh iya, sesuai hukum. Mana disebut palsu harus ada aslinya. Iya, makanya. Sementara realitanya nggak seperti itu. Bagong gitu sebenarnya. Bagongan nggak. Gitu. Jadi kan ketahuan nih, oh ini palsu, tapi saya beli untuk saya pelajari bahwa yang lukisan dengan goresan macam ini itu loh yang nggak bisa dicapai oleh semua orang, tapi pemalsunya mampu. itu juga bisa. Dalam bentuk narasi yang berbeda. Ya, tetapi dalam hal ini saya tidak sedang mendukung upaya itu gitu. Tapi kalau orang suka, masa saya larang kan nggak mungkin. Ya sebaiknya memang belilah yang asli. Untuk beli yang asli perlu effort yang tinggi. Sebab menyimpan lukisan asli berkualitas tinggi, maestro punya, atau mungkin juga berskala internasional, itu juga pelestariannya mahal. Dan jangan sampai rusak, karena kalau rusak itu berarti sama dengan mengkhianati kita ini loh yang membutuhkan. Iya betul. Sehingga dalam hal ini ketika punya koleksi yang masterpiece gitu kan berarti sebisa mungkin tidak disimpan sendiri gitu. Kalau perlu sering-sering diputer lah di pameran-pameran bergengsi gitu. Supaya orang tahu. Lebih banyak orang tahu langsung melihat ya. Betul. Jadi kalau punya Raden Saleh ya pamerin ke National Gallery Singapura, ke Paris, ke Jerman, di mana di situ ada. Itu saya kira juga menjadi ukuran penting bagi kita yang teman-teman yang ingin jadi kolektor berkualitas tinggi. Ya, kolektor berkualitas tinggi, cerdas. Ya, artinya punya modal juga harusnya. Cerdas itu kan artinya dia tahu masa depan.
Iya. mampu mengadaptasi kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Iya, bisa Bukan ke membaca. belakang ya. Kalau ke belakang itu pinter. Oh iya. Mempelajari sesuatu Yang sudah lewat gitu. Yang sudah lewat Dipelajari. itu pinter. Ya. Tapi kalau cerdas dia paham, besok gini. Iya, Nah, adaptasinya tinggi adaptasi banget tinggi. ya. Ke depan jadi Iya, betul. Gitu Jadi tahu Bli. dia. Moga-moga Jadi harus jadi kolektor pintar dan cerdas. cerdas, ya Pintar dan betul. cerdas. Si pintar dengan cara mempelajari masa lalu, buku-buku, Ya. referensi, diskusi, lihat galeri. Cerdas bisa membaca kemungkinan kemana arah dari Yes. koleksinya tersebut. Ya, termasuk yang ketiga adalah bagaimana membantu, mematronasi ataupun melakukan kerja-kerja kebudayaan yang lebih dari yang sudah-sudah. Iya. Supaya perjalanan perkembangan dunia Seni atau budaya akan jauh lebih lebih penting. Ya, lebih baik. Jadi kalau sudah ada Pak Neke ya harus ada yang melampaui Pak Neke. Iya. Likardi salah satunya. Mudah-mudahan. Sih. Biasanya seorang dokter itu punya kemungkinan untuk itu. Gitu, Li. Terima kasih. Ini provokasi. Provokasi. Oke, terima kasih banyak. Ya, banyak hal yang sudah kita bicarakan ya. Terima kasih atas perhatian selama kita melakukan obrolan santai sebenarnya sini, tapi isinya serius. Jadi kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk dunia seni dan perkembangan seni rupa yang kita cintai ini. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Sampai berjumpa lagi di NAM Podcast berikutnya. Jelajah negeri budaya bersemi.